Baik, selamat siang kawan pajak. Kita berjumpa kembali dalam podcast KPPPM 4 dengan tagline Podcast. Baik kawan pajak, saat ini telah hadir bersama kita narasumber untuk membahas mengenai perlakuan atau fasilitas perpajakan di kawasan Berikat. Telah hadir bersama kita ada Pak Roni. Selamat siang Pak Roni. Siang Pak Gede, kan pajak. Ada Pak Sigit. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang. Baik, kita langsung saja nih Pak Sigit dan Pak Roni ya, bahwasanya pemerintah untuk meningkatkan investasi dan mendorong ekspor, maka pemerintah memberikan insentif fiskal di tempat penimbunan berikat kepada investor. Salah satunya adalah di kawasan Berikat. Ya. Jadi kawasan Berikat ini merupakan kawasan pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kawasan Berikat ini terdapat beberapa fasilitas perpajakan, diantaranya insentif penangguhan biaya masuk, cukai tidak dipungut pajak, kemudian ada tidak dipungut pajak dalam muka impor ya, yang terdiri dari PPN, PPNBM dan juga PPh pasal 22 atas impor. Baik, untuk lebih jauh mengenai bagaimana pemasukan BKP ke kawasan Berikat, kemudian juga bagaimana pengeluaran BKP dari kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, dan juga pengeluaran BKP khusus milik sumber daya dalam luar negeri dari kawasan Berikat. Mari kita kupas selengkapnya. Oke. Baik, langsung saja Pak Roni ya. Pak Roni, untuk pertama kira-kira bisa dijelaskan Pak Roni ini terkait mekanisme atau alur transaksi ya, bagaimana pemasukan atau pengeluaran barang dari kawasan Berikat tersebut Pak? Ya baik, kalau bicara tentang pemasukan dan pengeluaran yang bisa diberikan, yang pertama ini pemasukan dulu. Pemasukan ini bisa dikategorikan melalui 3 pintu. Pintu yang pertama dari impor, berarti dari luar negeri. Yang kedua adalah dari TPB lainnya, tempat penimbunan berikat lainnya, antara lain gudang berikat, kawasan daur ulang berikat ya. Lalu tempat penimbunan berikat, lalu ada tempat penyelenggaraan pameran berikat, toko bebas bea, lelang berikat ya. Jadi selain dari TPB lainnya, ini juga bisa masuk dari FTZ, Free Trade Zone, atau dari TLDDP, tempat lain dalam daerah pabean, atau dari KEK ya. Nah, untuk TLDDP ini dibuat terpisah ya, dan dokumennya pun terpisah-pisah. Kalau masuk dari impor menggunakan BC 23, lalu dari TPB lainnya BC 27, untuk dari FTZ ya FTZ 02, dari KEK, PPKEK, dan dari TLDDP adalah BC 40. Nah, untuk keluar juga ada 3 kombinasi ya, dari ke luar negeri ya, dengan dokumen ekspor BC 30, ke TPB lainnya ini satu grup dengan ke FTZ dan KEK ya, dan ke TLDDP, tempat lain dalam daerah pabean, ini dokumennya adalah BC 25 dan BC 41. Nah, untuk barang-barang yang bisa masuk ke kawasan Berikat yang mendapat fasilitas, nantinya itu harus memenuhi jenis barang yang memang diatur di PMK 65 tahun 2021 ya. Pertama itu barang bahan baku, bahan penolong, bahan pengemas, alat bantu pengemas, lalu barang modal, barang contoh, bahan bakar, peralatan kantor, dan juga untuk penelitian pengembangan. Nah, itu satu kategori. Lalu yang kategori kedua adalah untuk digabungkan dengan hasil produksi kawasan Berikat ya, jadi bisa barang jadi atau barang setengah jadi. Lalu yang ketiga adalah barang yang dimasukkan lagi ke kawasan Berikat yang semula dikeluarkan dari kawasan Berikat, jadi pengeluaran sementara. Yang keempat itu kategori dari barang yang retur yang dimasukkan dari kawasan Berikat ya. Dan yang kelima adalah barang hasil produksi kawasan Berikat lainnya. Nah, jadi kesimpulannya itu semua barang tersebut itu adalah barang-barang yang tidak untuk dikonsumsi di kawasan Berikat dan berkaitan dengan kegiatan produksi di kawasan Berikat. Baik. Jadi ada berapa cara pemasukan barang itu Pak ya, dari luar dan dari dalam daerah pabean maupun dari tempat lain dalam daerah pabean ya. Baik, saya lanjut ke Pak Sigit. Ini tadi kita bicara mekanisme pemasukan dan pengeluaran barangnya. Nah, bagaimana fasilitas dari insentif yang didapatkan oleh pengusaha tadi Pak Sigit? Berarti fasilitas ini pasti berhubungan nanti dengan harga ketika diekspor.
Ya, supaya dapat bersaing kan harus dikurangi ini, apa saja yang dikurangi ini ya. Dalam hal ini adalah pajak, cukai, bea masuk. Nah, tapi memang ada 3 istilah Pak Roni. Kalau di bea masuk itu istilahnya penangguhan bea masuk. Kalau di cukai itu pembebasan. Kalau pajak itu tidak dipungut. Ya, istilahnya gitu. Ya tinggal dari mana asalnya. Kalau dari dalam negeri berarti adanya cuma PDRI, pajak. Adanya cuma PPN. PPN. Kalau dari luar berarti bisa jadi itu bea masuk, bisa jadi cukai atau PDRI. PDRI itu PPN, PPNBM dan BPH pasal 22. Dua impor ya. Ya. Gitu. Oke, fasilitasnya. Itu fasilitas yang ada ya yang kita dapatkan. Nah, itu Pak Roni tadi barang miliknya pengusaha kawasan berikat tadi. Ya, pengusaha. Nah, bagaimana kalau barang tersebut bukan milik dari pemilik pengusaha kawasan berikat, tapi milik subjek pajak di luar negeri. Ya. Dikirimkan ke kawasan berikat untuk diolah dulu gitu. Gimana Pak Roni? Ya betul. Jadi memang kawasan berikat ini selain dia membeli dan memproduksi barang milik dia sendiri, dia juga menerima pesanan dari luar negeri ya. Pesanan untuk apa? Untuk melakukan proses pengolahan di kawasan berikat ya. Namun barangnya itu bisa dikirim dari banyak tempat, dari 3 tempat tadi, bisa dari luar negeri berarti impor, atau dari TPB lainnya, atau dari KIK, atau dari FTZ, atau dari TLDDP. Nah seperti itu. Nah tapi ada perbedaan sedikit nih untuk kriteria barang-barang yang memang untuk milik luar negeri, SPLN subjek pajak luar negeri itu hanya bahan baku, bahan penolong, bahan pengemas dan alat bantu pengemas saja, seperti itu. Sementara untuk jenis-jenis barang lainnya itu nggak relevan ya, kayak seperti barang contoh, barang modal itu kan SPLN nggak butuh kan untuk barang-barang tersebut, seperti itu. Atau barang yang direktur gitu kan, itu nggak ada kaitan. Jadi yang diberikan hanya barang-barang yang memang ditujukan buat diolah dan untuk direekspor lagi gitu. Oke, kapasitasnya hampir sama Pak ya, fasilitasnya sama, betul, fasilitasnya sama. Cuma barangnya dari luar ya. Sama, ya betul. Baik, kita lanjut ke Pak Sigit. Tadi barang yang tadi dapat fasilitas ternyata wajib pajak itu melanggar tujuan fasilitasnya. Harusnya diekspor malah ke dalam negeri atau dijual di dalam negeri gitu kan Pak Sigit ya. Ya. Gimana kira-kira itu Pak? Baik, berarti dia melanggar tujuan fasilitas itu sendiri. Kalau ke dalam negeri memang konteksnya bukan melanggar dalam arti melanggar hukum, bukan begitu, bisa jadi karena pembatasan kuota dan seterusnya. Ketika ke dalam negeri, karena tadi awalnya dia mendapat fasilitas yang tadi, otomatis karena tidak sesuai tujuan, dia berarti harus membayar yang fasilitas yang tadi. Kalau dia wujudnya bea masuk ya bea masuk, wujudnya cukai ya ditangguhkan atau tidak dipungut atau dibebaskan posisinya, dan ini harus dibayar kembali. Nah, tinggal dibayar kembali karena barangnya bisa jadi kan udah berubah itu beli. Ya kan? Yang awalnya bahan baku nanti disatukan menjadi barang setengah jadi atau jadi. Otomatis perhitungannya beda. Kalau asal muasalnya dari impor, dia ada semacam konversi. Asal muasalnya dari impor, konversi. Kalau dari TLDDP berarti dia pada saat penyerahan. Baik itu BC25 maupun BC41. Kan gitu ya. Jadi memang nanti ada perhitungan khusus sendiri, dan biasanya pihak bea cukai sudah melakukan penetapan untuk pajak-pajak tersebut. Jadi harus diketahui saat terutang pelunasan kembalinya kapan gitu. Kembali ya. Intinya yang nggak dapat fasilitas tadi karena dijual di Indonesia katakan itu harus dilunasi kembali ya. Dilunasi kembali. Dapat fasilitas tadi. Intinya seperti itu, harus dibayar kembali. Dibayar kembali. Baik, kawan pajak, kita lanjut ke Pak Roni. Tadi barang yang dimiliki oleh pengusaha kawasan berikat sendiri. Sekarang barang yang dimiliki oleh SPLN. Ya. Tidak jadi diekspor gitu. Iya. Ya. Betul. Gimana Pak Roni? Ya, treatmentnya sama sih sebenarnya barang milik PDKB, cuman karena memang ini barang milik SPLN, sehingga nanti tentunya kode untuk pembuatan factory berbeda sedikit ya. Terus saat terutangnya juga dibedakan. Kalau saat terutangnya tadi kan kalau misalnya barang itu
dijual ke dalam negeri ya, seharusnya di luar negeri, ke luar negeri, tapi di dalam negeri itu kan harus pelunasan yang fasilitas yang sebelumnya itu diberikan, itu harus dilunasi. Nah itu kan ada PDRI, ada PPN kan gitu kan. Sama kayak Mas kita tadi ya. Itu juga terutang saat pengeluaran ya kan, untuk barang yang dari impor itu terutang saat pengeluaran, sementara untuk barang yang asal lokal itu terutangnya saat pengeluaran. Jadi beda di situ. Nah, terus yang masalah yang penanggungnya juga jadi berbeda karena ini kan barangnya milik luar negeri, sehingga ini seharusnya kalau misalnya ada nanti sanksi ya atau pelunasan kembali yang fasilitas yang semula dapat tidak dipungut ya, ini harus lunasi dibayar oleh PDKB, tapi sebenarnya harusnya ditagihkan ke SPLN. Seperti itu. Jadi begitu juga ada sanksi keterlambatan untuk pengakuan suatu hutangnya itu, karena suatu hutangnya itu adalah saat barang dimasukkan gitu lah. Jadi kalau dia dikeluarkan baru dilunasi lagi ya dari yang barang asal PPN asal TLDDP, nah ini ada sanksi gitu. Nah itu harus ditagihkan ke SPLN luar negeri. Jadi perlu penekanan kapan saat hutangnya harus diketahui Pak Roni yang jelas ya. Ya betul. Terus juga fasilitas PPN tidak dipungut ini tidak bisa diberikan untuk dalam hal SPLN ini punya BUT ya di dalam negeri. Jadi nggak bisa diakui dapat fasilitas tersebut karena penyerahan itu terjadi dari misalnya TLDP ke BUT tersebut baru ke kawasan berikat seperti itu. Kalau PR-nya itu Pak Roni bisa dikredit nggak untuk pajak masukannya? Pajak masukan ya, oh ya betul. Jadi kalau misalnya milik SPLN karena ini adalah barang milik SPLN dan waktu nanti misalnya ada sanksi karena batal dapat fasilitas, ini tidak bisa dikreditkan oleh PDKB karena ini bukan barang milik PDKB tapi milik SPLN. Dan saat pelunasannya misalnya ke dalam negeri, maksudnya pemungutan PPN ke dalam negeri itu nanti menggunakan SSP ya, karena memang kan tidak PDKB ini bukan barang milik PDKB juga tidak menerbitkan waktu pajak, jadi SSP itu dibayar oleh pembeli di tempat lain dalam daerah pabean seperti itu. Jadi bagi si penerimanya boleh gitu Pak kreditkan ya? Bagi pembeli yang di TLDP nanti bisa mengkreditkan ya. Nah. Baik, itu beberapa poin yang harus diperhatikan oleh kawan pajak ya saat berutang, kemudian harus ada pelunasan kembali ya jika tujuan dari pemberian fasilitas itu dilanggar. Baik kawan pajak, kita lanjut lagi ke Pak Sigit ini terkait dengan tadi fasilitas yang diberikan ya. Nah, yang paling penting ini bagaimana ketentuan perpajakan di kawasan berikat ini terkait dengan fasilitas yang diberikan tadi Pak Sigit. Oke. Ketentuan perpajakan saya lebih fokus ke PPN ya. PPN ya, karena nanti pasal 22 kalau nanti dilunasi ya pasti bisa dikreditkan. Itu nanti ke PPH. Kalau untuk PPN, bicara PPN kita pasti bicara tentang faktur pajak. Oke. Faktur pajak dibuat pada saat penyerahan atau pembayaran yang mendahului penyerahan, itu sudah pasti. Konteksnya dengan kawasan berikat berarti harus ada dokumen pemasukan barang dulu, SPPB atau pemberitahuan jalur merah dan seterusnya, pemberitahuan bahwa barang itu boleh masuk. Nah, SPPB baru barang boleh masuk saat penyerahan. Nah, sekarang variasinya ketika ini sudah ada SPPB, tanggal sekarang misalnya ya, barang dimasukkan besok, berarti tidak ada isu ya, berarti ini boleh masuk dengan faktur 07 secara e-faktur, secara sistem juga oke. Bagaimana kalau terjadi pelunasan atau pembayaran uang muka sebelum SPPB? Mendahului. Berarti atas uang muka ini tidak mendapat fasilitas karena dia dibayar sebelum tanggal SPPB. Berarti dia adalah faktur 01 ya, dan dapat dikreditkan. Bagaimana dengan bayarnya setelah SPPB? Ya berarti dia dapat 07 sama dengan barangnya dan dapat fasilitas. Kuncinya seperti itu. Nah, variasi yang lebih ekstrim, dia sudah dapat SPPB tapi tetap bikin faktur 01. Berarti inilah yang disebut melanggar fasilitas. Ya. Berarti atas 01 itu tidak dapat dikreditkan.
tanggal SPPB atau pemberitaan jalur merah adalah kuncinya. Ya. Jadi tidak boleh mendahului memberikan faktur sebelum terbit SPPB gitu ya? Ya. SPPB dulu baru faktur. Ya. Kapan saat dibuat dan betul. diserahkan. Nah terkait ini penyerahannya ini saat terutangnya ini Pak Sigit, ini kadang-kadang bingung nih wajib pajak ini. Saat terutangnya ya itu tadi. Untuk barang berwujud itu ya? Barang bergerak ya? Bergerak ya. Kalau barang bergerak nanti diterangkan Pak Roni ya. Kalau barang bergerak, maksudnya saat pembayaran pelunasan itu jadi kunci. Memang tidak boleh dibuat faktur pajak gabungan, itu sudah pasti ya. Faktur pajak gabungan satu SPPB untuk satu faktur pajak, kecuali dia ada pembayaran, ada arus kas, berarti bisa untuk 2 faktur pajak. Kemudian kewajiban dokumen yang terkait dengan faktur pajak itu harus disimpan oleh wajib pajak, itu sih kewajibannya. Baik, faktur pajak. Nah, untuk Pak Roni tadi, mohon maaf, ini berarti untuk subjek barang milik subjek untuk luar negeri. Bagaimana perlakuan perpajakannya, Pak? Nah, untuk pembuatan faktur pajak ya, lanjut ke yang tadi ya. Kalau tadi kan pembuatan faktur pajak kan, misalnya itu pembelian dari TLDDP, yang beli adalah PDKB, faktur pajaknya dibuat atas nama PDKB sebagai pembeli kan. Nah, kalau misalnya barang itu milik SPLN, ya maka tentu bukan PDKB yang harus dicantumkan dalam faktur pajak, tapi data identitas SPLN tersebut ya. Dari mulai nama, alamat, ya kan, terus TIN, Taxpayer Identification Number dari SPLN harus dicantumkan di situ. Nah, fakturnya dapat fasilitas tidak dipungut, ya dapat fasilitas dipungut, tapi dicap PPN tidak dipungut ya, sesuai PP seperti itu. Jadi ada tambahan itu. Kalau untuk faktur pajak gabungan sama persis, nggak bisa juga. Terus tentu untuk tentang apa namanya, kalau ada down payment dulu ya kan, baru itu juga sama juga. Jadi ada down payment, ada penyerahan, baru SPPB. Nah itu nggak dapat dua-duanya gitu kan, baik down payment atau penyerahannya. Jadi supaya dapat fasilitas gimana ya, PDKB ini walaupun bukan pemilik, dia harus membantu ya untuk memperoleh ini dulu, apa namanya, SPPB dulu, BC 40 dulu kan dapat, baru nanti bisa dikirim barangnya oleh pengusaha kena pajak di TLDDP. Nah, dengan kata lain, TLDDP juga harus diinformasikan tentang perpajakan ini oleh PDKB. Jadi PDKB ini sebagai agen juga, agen dari KPP, dari DJP untuk menginformasikan peraturan ini ke pengusaha penjual di TLDDP seperti itu. Berarti kalau tadi untuk pengkreditannya itu tetap sama ya Pak ya, seperti tadi ya? Ya, ada juga yang jenis barang yang nggak bisa dibuatkan faktur pajak ya. Tadi kalau tadi kita bicara di dalam apa namanya, PMK 65 tahun 2021 itu yang dimaksud dengan bukan penyerahan barang kena pajak adalah barang kepada makelar untuk jaminan utang piutang dari pusat cabang atau cabang ke pusat atau dari cabang ke cabang selama ada pemusatan, lalu dalam rangka merger akuisisi, lalu juga dalam kondisi aktiva tersebut merupakan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa saat pembubaran dan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan seperti itu. Jadi itu jenis apa namanya, kriteria bukan penyerahan barang kena pajak. Jadi jangan sampai diinterpretasikan kalau seandainya barang milik SPLN ini bukan penyerahan barang kena pajak. Nah itu berbeda dengan maksud pembuat PMK 65 gitu. Jadi kalau bukan penyerahan itu tidak dibuatkan faktur. Tidak dibuatkan faktur seperti itu. Dan juga misalnya penyerahannya dilakukan oleh bukan PKP, itu juga pasti tidak perlu dibuatkan faktur. Baik, itu berarti kita lanjut lagi Pak Roni nih. Ya. Yang terkait tadi setelah dibuatkan SPPB, berarti kan saat dibuat faktur atau apa istilahnya, Pak Mas Sigit, saat terutangnya ya, atau saat dibuat faktur itu kan ada beberapa kriteria, misalnya untuk barang bergerak gitu, seperti apa Pak Roni? Ya, barang bergerak itu adalah barang yang mudah dipindahkan gitu kan, berarti ada sarana pengangkutan kan gitu kan. Nah ini memang diatur ya kan, kalau tadi Pak Sigit mengatakan bahwa saat pembuatan faktur mana yang lebih dahulu antara saat pembayaran dan saat penyerahan. Nah kita bicara dulu saat penyerahan nih, kalau saat pembayaran kan udah jelas kan gitu kan. Nah saat penyerahan ini ada beberapa kategori ya menurut PP 44 tahun 2022 ya.
Yang pertama itu dalam hal penyerahan langsung ke pembeli atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pembeli gitu ya. Nah ini berarti itu saat penyerahan itu diakui saat barang diterima oleh pembeli gitu ya, atau pihak ketiga kan gitu kan. Nah gimana kalau misalnya barang itu dikirim bukan pakai truk penjual tapi dikirimnya oleh truk pembeli, jadi langsung diambil pembeli di gudang penjual ya, atau menggunakan jasa angkutan. Nah ini terutangnya berbeda lagi. Terutang pembuatan faktur pajak adalah saat pengalihan barang dari gudang penjual ke truk pengirim milik pembeli atau milik sarana pengangkut gitu kan. Nah ini salah. Nah gimana kalau misalnya penyerahan barang yang untuk pemberian cuma-cuma pemakaian sendiri, atau ada penyerahan barang dari pusat ke cabang, atau dari cabang ke cabang, atau dari cabang ke pusat yang tidak melakukan pemusatan. Nah ini saat penerimaan barang gitu ya, pembuatan fakturnya. Nah, yang keempat ini dalam hal ada perbedaan jumlah ya, misalnya ya kondisinya ini pakai truk milik pembeli. Nah, berarti kan harusnya kan faktur pajak dibuat saat barang itu pindah dari gudang ke truk kan, gitu kan. Tapi kalau ada perbedaan misalnya pengurangan kualitas ke kuantitas ya, sampai di gudang milik pembeli, itu faktur pajaknya tetap dibuat dengan dasar pengenaan pajak sesuai dengan saat pertama kali dia dibuat gitu. Oh baik. Ada dari Pak Roni tadi disebutkan bahwa ada barang bergerak tadi ada penurunan kualitas atau penurunan volume maupun dari kualitas tadi, itu kira-kira ada ketentuan nggak untuk mengatur barang-barang dengan karakteristik seperti itu? Iya, artinya itu kan termasuk BKP dengan karakteristik tertentu ya. Kalau BKP dengan karakteristik tertentu, ya misalnya perubahan harga, perubahan volume, perubahan kuantitas, ya karena yang penting ini bukan masalah pengiriman ya. Ada bukan masalah pengiriman atau bencana, ya. Yang penting bukan prestasi itu tetap mendapat perlakuan yang berbeda. Artinya dia faktur pajak nanti dibuat pada saat barang itu sudah bisa diperhitungkan pendapatannya, ya terutama ini juga mengatur tentang akte atau surat perjanjiannya ini sudah memenuhi bahwa itu nanti hak itu sudah sampai ke pembeli, ya kan, terus ada klausul terjadi perubahan harga ketika barang itu diterima. Oke. Itu terkait saat penyerahan yang paling penting ya, ada beberapa karakteristik barang yang berbeda-beda karakternya. Baik Pak Roni, yang terakhir ini mungkin yang terkait dengan fasilitas kawasan berikat dikaitkan dengan penerapan Kortex ini. Kira-kira ada perubahan atau seperti apa Pak Roni? Ya, secara pembuatan faktur pajak yang kode 07 ke kawasan berikat ini juga tetap berdasarkan BC 40 ya, dari sistem DJBC, tapi data yang terpopulated masih dapat diedit oleh WP seperti itu ya. Nah, terus untuk penerbitan faktur pajak ini oleh penjual dibatasi tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi saat pembuatan faktur pajak itu maka langsung terpopulated ke Korteksnya pembeli. Jadi nanti pembeli bisa setelah tanggal 15 bisa memilih ya pajak masukan mana yang mau dia pilih, disortir ya. Dan juga dia bisa milih sesuai dengan NITKU-nya. NITKU dari masing-masing pembelian tersebut ya. Jadi ini kan yang tahu kan biasanya cabang, jadi bisa kantor pusat bisa berkoordinasi dengan kantor cabang ya untuk memilih-milih mana faktur pajak masukan yang memang akan dipilih untuk dikreditkan seperti itu. Untuk pengkreditan pajak masukan itu adalah saat yang sama dengan saat pembuatan faktur pajak ya. Tapi untuk dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ini masih bisa 3 bulan setelah saat penerbitan faktur pajak pengkreditannya seperti itu. Lalu untuk mengimpor data pajak masukan itu nantinya tidak lagi menggunakan CSV tapi menggunakan sistem atau format XML. Seperti itu. Nah untuk ini khusus besok akan kita jelaskan apa materi terkait dengan XML ini. Baik. Pada intinya tidak ada perubahan yang signifikan Pak Roni ya. Ya. Baik, terima kasih kawan pajak atas perhatiannya. Demikianlah forecast pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, terutama terkait fasilitas PPN tidak dipungut di kawasan berikat. Sampai bertemu kembali di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.